kembali lagi bersama Tripwow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan Tripwow melalui Instagram dan TikTok juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tripwow. Ngetrip kali ini, Tripwow mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual ke Kota Batu. Tripwow mau ajak kalian ke Batu Love Garden atau lebih dikenal dengan Baloga ya. Jadi mungkin kalian udah gak asing karena ini salah satu wisata yang masih dalam naungan Jatim Park Group. Ini untuk akses menuju ke lokasinya juga udah gampang banget. Kalian tinggal ketik aja Baloga di Google Maps dan tinggal ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps-nya. Karena ini Google Maps-nya udah akurat banget, Tripwow udah coba ya. Terus kalau kalian dari arah Surabaya lewat tol, nanti kalian bakal keluar di tol Karanglo. Kalian tinggal lurus aja udah sampai di Baloga ini. Oke, ini Tripwow udah sampai di Baloganya nih. Jadi ini Tripwow mau parkir dulu. Dan kalau untuk masalah parkir, kalian gak perlu khawatir. Karena kalau di Jatim Park Group itu pasti parkirnya memadai banget ya. Dan ini karena Tripwow datangnya di hari weekend, jadi kalian bisa lihat ini banyak banget rombongan-rombongan bis. Oke, jadi di Baloga ini tuh merupakan wisata yang menghadirkan berbagai jenis tanaman di dalamnya. Mulai dari tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman bunga, koleksinya juga lengkap banget pokoknya. Dan jangan khawatir, di sini juga ada beberapa wahana permainan yang menarik dan menyenangkan tentunya. Jadi memang wisata Baloga ini tuh cocok buat segala usia ya. Mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, pokoknya semuanya bakalan seneng kalau berwisata di sini. Oke, ini Tripwow mau beli tiketnya dulu. Jadi untuk tiket masuknya weekday itu di 55.000 untuk yang reguler, dan kalau kalian mau gratis semua wahana ada di 75.000. Dan untuk weekend tarifnya di 110.000. Jadi di area tiket masuknya tadi juga ada beberapa kursi gitu. Kalaupun antri, kalian bisa menunggu sambil duduk-duduk di situ. Oke, ini Tripwow udah masuk ke area wisatanya nih. Jadi untuk area pertama ini ada namanya Floral Art Design. Jadi di sini tuh kita kayak disuguhkan dengan bunga-bunga yang cantik dan warna-warni. Ini ada bunganya yang bunga asli, bunga hidup ya. Terus juga ada bunga-bunga plastik gitu. Untuk areanya ini indoor ya, jadi kalian aman banget dari sinar matahari maupun hujan. Di sini tuh mata kita bener-bener termanjakan oleh warna-warni dan cantiknya bunga yang ada di sini. Tadi juga ada bunga yang dibentuk menyerupai burung merak gitu, cantik banget ya. Dan di area pertama ini juga bisa kalian jadikan spot foto. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya. Ini ada namanya dried flowers. Jadi di sini tuh sesuai dengan namanya, ada beberapa jenis bunga kering di sini, dan ini sudah ditata dan dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat cantik dan juga estetik. Jadi kalau kalian mau foto-foto di area sini pasti hasilnya juga bagus ya. Masih di area indoor, ini selanjutnya ada Illusion Floral Art. Jadi di sini tuh menyuguhkan bunga-bunga tiruan yang ditata dengan sangat cantik dan juga rapi banget. Jadi di area ini juga bisa ya dijadikan spot foto, pasti hasilnya juga sangat bagus tentunya. Jadi memang sepertinya bunga-bunga di area ini semuanya bunga palsu ya. Bisa dilihat, tapi ini tuh mirip banget dengan bunga aslinya. Jadi kalau kalian nggak tahu pasti ini dikiranya bunga asli. Jadi di area ini benar-benar memanjakan mata banget ya. Banyak banget bunga-bunga yang cantik dan menarik. Selain bunga, di sini juga ada beberapa properti yang menarik juga yang bisa kalian jadikan buat berfoto-foto cantik. Ada mobil, terus juga ada nih meja makan ala-ala kerajaan gitu yang benar-benar tertata rapi, terus elegan gitu Trippers, bagus banget pokoknya. Beralih ke area selanjutnya, ini ada namanya Cafe de Orchid. Jadi di sini tuh sesuai dengan namanya, ada sebuah cafe yang menjual berbagai makanan dan camilan di sini. Dan tentunya di sini juga ada berbagai macam tanaman bunga anggrek nih. Jadi kalau kalian sampai sini udah lapar, cocok banget nih. Jadi di sini menjual berbagai macam minuman dan juga camilan yang tentunya enak-enak ya. Dan ini dia koleksi bunga anggrek yang ada di Cafe de Orchid ini. Jadi
Ini bisa kalian beli ya. Kalau kalian pecinta bunga anggrek, sepertinya wajib banget nih beli bunga anggrek di sini. Karena di sini ada berbagai macam bunga anggreknya. Jadi kalian bisa pilih mana bunga anggrek yang menurut kalian menarik. Dan di sini tentunya juga disediakan banyak sitting area gitu. Jadi kalian bisa makan di area situ. Oh ya, karena ini Tribo datangnya di hari weekend, jadi Tribo dapat nonton parade nih. Jadi di sini tuh di Baloga ini setiap weekend hari Sabtu dan Minggu selalu ada parade bunga nih. Jadi kalau kalian mau lihat parade yang ada di Baloga, kalian datangnya harus pas weekend ya, Sabtu atau Minggu. Jujur ini seru banget sih menurut Tribo. Jadi kalian gak perlu nunggu bulan Agustus yang ada pawai, kan biasanya bulan Agustus ya. Ini kalian kalau mau lihat pawai di Baloga juga bisa nih, pawai bunga gitu. Dan ini bener-bener seru banget. Nanti kita juga bakalan diajak joget bersama dengan para pemain dari parade ini. Tuh kan keren banget ini paradenya. Jadi banyak banget kendaraan yang dihias dengan tema bunga gitu. Terus juga ada mobil-mobil antik nih di sini. Dan kalian juga bisa loh berfoto dengan para artis dari parade ini. Kemarin juga banyak banget yang minta foto dengan para peserta parade ini. Jadi sampai antri gitu. Jadi untuk paradenya ini ada 2 kali ya, jam 11 sama jam 2 siang. Jadi kalau kalian datangnya sebelum jam 11, kalian bisa nonton paradenya 2 kali kalau kalian mau, jam 11 sama jam 2-nya. Tapi kalau kalian datang di atas jam 11 nggak perlu khawatir, kalian tetap bisa nonton paradenya di jam 2 siangnya. Dan ini tadi Tribo nonton paradenya itu di jam 11-nya ya, karena kebetulan banget waktu Tribo berhenti di Cafe The Orchid, ini paradenya dimulai. Jadi Tribo langsung buru-buru nonton paradenya. Jadi untuk lokasi paradenya ini diadakan di zona topiary, tepat berada di depan dari Cafe The Orchid tadi. Jadi Tribo tadi lewat jalan pintas. Jadi di situ tuh ada kayak pintu gitu Tripers tadi. Jadi Tribo lewat situ. Dan ini banyak banget paradenya ya, mulai dari iring-iringan mobil hias, parade bunga, kereta kencana, dan bahkan ini onta pun ada di sini. Sangat menarik banget. Jadi kita sebagai pengunjung pasti merasa terhibur dan puas dengan berbagai atraksi yang ada di dalam parade bunga dari Baloga ini. Dan sepertinya parade bunga di Batu Love Garden ini tuh menjadi salah satu ikon yang menarik pengunjung karena ini benar-benar berbeda dari yang lain. Kalian bisa lihat sendiri ini paradenya bagus banget dan ini paradenya juga cukup lama sih, kemarin sekitar 30 menitan atau bahkan lebih ya. Kemarin Tribo juga nggak mastiin sih berapa lama, yang jelas parade bunga ini benar-benar menghibur pengunjung. Dan kemarin antusiasme pengunjung itu juga sangat besar. Mereka ikut menikmati dan bahkan ikut joget-joget bersama para peserta dari paradenya nih. Jadi saran Tribo, kalau kalian mau main ke Baloga mending kesininya pas weekend, jadi kalian bisa menikmati parade ini. Tapi sepertinya kalau waktu liburan dan tanggal merah ya, parade ini juga tetap diadakan. Seperti kemarin waktu libur Nataru, setiap hari juga ada parade ya. Dan ini dia yang paling menarik di paradenya nih. Jadi seperti yang Tribo bilang tadi, nanti kita bakalan diajak joget sama seluruh peserta paradenya. Dan nanti yang paling asyik jogetnya bakalan dikasih merchandise dari Baloganya nih. Tuh kan seru banget, bisa joget-joget bareng. Dan ini di depan ini pemandu jogetnya. Jadi kita nanti bakalan ngikutin jogetan mbaknya ini. Dan kalian kalau mau dapat merchandise dari Baloga, kalian jogetnya harus paling seru ya. Menurut Tribo ini seru banget Trippers. Jadi antusiasme para pengunjung ini juga besar banget. Mereka itu semangat banget nari-nari, joget-joget, mengikuti gerakan dari mbaknya tadi. Oke, dan ini nanti di akhir parade kalian bisa banget berfoto dengan semua para peserta dari parade bunga di Baloga ini tuh kan. Bener-bener seru banget. Pokoknya kalau kalian kesini wajib pas weekend atau pas hari libur besar ya.
Oke, tadi paradenya udah selesai, sekarang Tribo lanjut lagi. Jadi tadi setelah Cafe de Orchid, di sini ada spot untuk berfoto gitu, dan di sini kalian bakalan difotoin sama petugas yang ada di sini. Dan ini untuk berfotonya tentu saja berbayar ya. Jadi kalau kalian mau foto bersama keluarga atau teman-teman kalian atau siapapun itu dengan gaya-gaya seperti ini bisa banget tuh lihat. Dan ini untuk fotonya bisa langsung dicetak ya, jadi bisa kalian jadikan kenang-kenangan nih. Oke Tribo, lanjut lagi. Ini setelah area spot foto, selanjutnya kita akan memasuki tropical fruit. Dan seperti biasa, kalau di Jatim Park Group pasti selalu ada e-bike. Jadi untuk e-bike-nya di sini ada dua macam ya, ada yang single dan juga double. Jadi untuk single itu per 3 jamnya di 150.000 dan untuk yang double itu per 3 jamnya di 250.000. Karena mungkin ini rutenya juga agak panjang ya, jadi kalau kalian yang nggak mau capek keliling, Tribo saranin sewa e-bike yang ada di depan tadi. Oke, ini Tribo udah ada di zona tropical fruit. Jadi di sini tuh banyak banget buah-buahan tropis. Segala macam buah tropis sepertinya ada ya di sini. Jadi untuk buah tropis yang ada di tropical fruits ini bukan dari Indonesia saja ya. Jadi ada beberapa buah juga yang dari negara lainnya nih. Dan kalau kalian di tengah perjalanan udah haus, nggak perlu khawatir karena di sini ada pondok durian. Jadi di sini menjual es durian gitu, terus juga ada buah durian segarnya ya. Di zona tropical fruits ini kita juga bisa belajar loh. Jadi secara nggak langsung kita bakalan belajar tentang buah-buah apa aja sih yang ada di negara tropis. Dan di zona ini selain ada banyak tanaman buah-buahan di sini, ternyata di sini juga ada beberapa spot foto yang cakep banget. Jadi kalian bisa berhenti dan berfoto-foto. Pastinya bakalan bagus ya hasilnya. Jadi koleksi buah di sini tuh memang lengkap banget ya. Tadi bahkan ada buah tin, buah plum itu pun juga ada di sini. Tapi untuk buah-buah yang ada di sini hanya sebagai pengetahuan aja ya. Jadi nggak boleh dipetik. Oke, jadi di zona tropical fruits ini di sepanjang jalannya tuh kanan kiri pasti ada pohon buahnya ya. Dan untuk area zona tropical fruits ini sebenarnya sih nggak terlalu luas, tapi jalannya tuh dibikin berliuk-liuk seperti itu, jadi terkesan luas gitu. Oke, ini Tribo masih di zona tropical fruits. Jadi di sini tuh sepanjang mata memandang tuh hijau-hijau semua, banyak banget pohon-pohon buah-buahan di sini. Kalau kalian yang tinggal di kota pasti jarang banget kan nemuin pemandangan yang seperti ini. Jadi kalau kalian pergi ke Baloga ini istilahnya bener-bener refreshing banget ya. Oke, ini di ujung dari zona tropical fruits tadi ada cafe, dan kafenya ini namanya Cafe Herbal Baloga. Jadi di sini sesuai dengan namanya herbal, jadi yang dijual juga minuman-minuman herbal gitu. Istilahnya kalau di Jawa namanya jamu ya. Jadi di sini banyak banget menjual berbagai racikan jamu gitu, mulai dari jamu diabetes, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain gitu. Terus di sini juga disediakan kursi-kursi dan meja. Jadi kalau kalian mau istirahat sambil minum jamu di situ juga bisa banget ya. Berlanjut ke rute selanjutnya, ini ada namanya kawasan hidroponik nih. Jadi di sini tuh kita bisa belajar tentang seni budidaya tanaman lewat media air. Dan di sini bener-bener banyak banget tanaman sayur-sayuran dan beberapa tanaman buah-buahan juga yang sukses dikembangkan dengan metode hidroponik ini. Jadi di sini kita juga bisa belajar ya bagaimana sih cara menanam tanaman dengan metode hidroponik ini, dan juga bisa mengetahui berbagai macam metode hidroponik itu ada apa aja. Jadi di sini tuh banyak banget ya metode hidroponiknya. Kayak tadi ada sistem kincir irigasi dan lain-lain. Ada banyak banget ya ternyata metode hidroponik itu. Dan di sini kalian bisa lihat sayurnya itu seger-seger banget. Dan setahu Tribo kalau hidroponik itu sayur yang dihasilkan juga dapatnya organik nggak sih? Setelah dari zona hidroponik, ini wahana selanjutnya ada Taim Flower. Ini namanya lucu banget ya, kayak diplesetin gitu. Jadi di area ini merupakan spot foto interaktif gitu yang katanya ini tuh terlengkap di Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh banyak banget spot-spot foto yang menarik.
Jadi buat kalian yang suka berfoto-foto, ini tuh surganya buat foto nih karena bener-bener lengkap banget. Dan di sini juga disediakan beberapa properti untuk berfoto. Jadi untuk propertinya ini kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan dan ini gratis ya. Tapi jangan lupa kalau kalian udah selesai buat berfoto-foto bersama propertinya langsung dikembalikan ya. Jadi nanti kalau ada yang mau berfoto lagi nggak bingung cari propertinya. Rute selanjutnya ini ada insektarium. Jadi di insektarium tuh kayak museum gitu Trippers. Banyak banget hewan-hewan serangga yang hidup maupun yang sudah diawetkan di sini. Dan di area sini kita juga diperbolehkan berfoto atau memegang hewan yang ada di sini. Salah satunya ini, hamster. Jadi untuk hamsternya ini bisa loh kita pegang-pegang gitu. Terus selain itu di sini juga banyak banget hewan-hewan yang sudah diawetkan gitu seperti ini dan ditata di dalam akuarium gitu ya. Jadi tertata rapi dan bagus banget nih. Jadi di area sini juga banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan, apalagi untuk anak-anak ya. Pasti anak-anak juga seneng banget melihat hewan secara langsung seperti ini dan mempelajari semua tentang insek-insek yang ada di sini. Dan di insektarium ini juga ada kedai kopi sip gitu dan di sini juga disediakan beberapa kursi dan meja. Jadi kalian bisa berhenti sejenak di sini, istirahat sebentar sambil menikmati minum kopi atau snack yang dijual di kedainya ya. Dan tentu saja sambil dikelilingi hewan-hewan yang ada di insektarium ini. Kemarin sebenarnya Triwo tuh mau beli snack dan kopi di sini, tapi katanya untuk snacknya itu nggak ready dan ready sih tapi harus nunggu beberapa saat. Dan akhirnya Triwo nggak jadi beli dan lanjut ke rute selanjutnya aja. Karena kemarin tuh Triwo udah lapar banget dan katanya mbaknya tuh harus nunggu sekitar 30 menitan dan akhirnya ya udah Triwo putusin buat nggak jadi aja dan lanjut ke perjalanan selanjutnya. Siapa tahu nanti bakalan ada yang jual makanan lagi. Tapi ternyata di Baloga ini tuh di dalam area wisatanya tuh yang jual makanan berat tuh cuma ada satu dan karena Triwo juga baru pertama kali kesini, jadi kemarin tuh Triwo nggak tahu lokasi yang jual makanan beratnya tuh di mana ya. Jadi kemarin tuh Triwo kayak nahan lapar gitu loh, kayak susah banget cari makanan berat di Baloga ini. Memang sih sebenarnya di luar di dekat parkir di Baloga ini tuh ada namanya pasar wisata dan di situ menjual berbagai makanan berat dan juga camilan-camilan gitu. Dan juga oleh-oleh gitu ya. Tapi itu kan tempatnya sudah di depan di dekat area parkiran. Jadi kalau kita mau ke sana artinya kita harus keluar dari area wisata ini dan melewati pintu keluar Baloganya kan ya. Dan itu kalau kita udah keluar nggak mungkin bisa masuk ke area wisatanya lagi kan. Jadi mungkin itu salah satu kelemahan di Baloga ya. Jadi kalau di area wisatanya ini tuh yang jual makanan berat cuma ada satu seperti yang Triwo bilang tadi dan itu pun hanya rice bowl gitu aja. Jadi kalau kalian mau makan itu harus nunggu keluar dari area wisatanya ini baru bisa makan di area pasar wisata yang disediakan oleh Baloganya juga ya. Oke Triwo lanjut lagi, ini Triwo sudah berada di area taman-taman bunga gitu. Kalian bisa lihat ini bunganya cantik banget, warna-warni dan berbagai macam bunga ada di sini Trippers. Ini suasananya juga sejuk banget, suasana khas Kota Batu, apalagi ini kan lokasi wisatanya ada di Bumi Aji. Jadi suasana sejuk dan adem Kota Batunya itu dapat banget Trippers. Dan ini selanjutnya ada namanya Taman Gaya Trippers. Jadi di sini tuh areanya outdoor gitu dan ini bisa kalian jadikan spot foto yang menarik nih karena di sini tuh ada beberapa rumah-rumah khas dari berbagai negara 4 musim, mulai dari rumah khas negara Jepang, Eropa hingga Yunani Trippers. Dan bahkan kalian juga bisa menyewa kostum dari negara-negara tersebut untuk mendapatkan kesan foto yang lebih realistis. Untuk harga sewa kostumnya mulai dari 50.000 aja dan kalau kalian mau dapat foto yang lebih bagus, saran Triwo sih memang wajib banget ya sewa baju yang ada di situ tadi.
Ini dia rumah-rumahnya, kalian bisa lihat kan, rumahnya itu bener-bener didesain dengan semirip mungkin nih. Bagus banget pokoknya. Jadi kalau kalian melewati Taman Gaya, jangan lupa nyempetin buat berfoto-foto ya. Triwa udah ada di rute selanjutnya. Ini namanya zona All About Orange. Jadi di sini sesuai dengan namanya, kalian bakalan menemukan berbagai macam jenis pohon jeruk di sini. Dan tadi di depan pintu masuk juga ada yang jual cemilan ya. Jadi kalau kalian lapar, bisa nyemil-nyemil dulu di situ buat mengganjal lapar kalian. Ini dia untuk kebun jeruknya. Jadi di setiap pohon tuh pasti ada namanya ya. Ini bisa jadi pengetahuan juga buat kita bisa mengenal berbagai jenis jeruk yang ada di sini. Jadi di zona All About Orange ini juga ada sitting areanya. Kalau kalian mau istirahat sejenak sambil menikmati cemilan yang dijual di situ tadi juga bisa ya. Dan kebetulan waktu Triwo kesini kemarin itu semua jeruknya itu masih pada ijo-ijo. Belum ada satupun yang mateng ya. Mungkin karena memang belum musimnya, jadi hampir semua pohon itu buahnya masih ijo-ijo. Oke, setelah dari area All About Orange, di sini rute selanjutnya ada wahana permainan nih. Jadi selain bunga-bunga, taman-taman di Baloga ini juga menyediakan beberapa wahana permainan yang tentunya sangat seru dan menarik juga ya. Oke, untuk wahana permainan pertama yang mau Tribo coba ini namanya Classic Car. Jadi di wahana ini tuh kita bakalan diajak berkeliling naik kereta gitu ke area playground gitu Trippers. Dan ini bukan hanya anak-anak aja ya yang boleh naik, kalian pun orang dewasa juga bisa naik di kereta ini. Kalian bisa melihat view sekeliling dari Baloganya dan ini benar-benar bagus dan memanjakan mata banget ya. Dan ini keretanya itu jalan sendiri Trippers, pakai mesin gitu. Dan kalau kalian beli tiketnya tiket yang terusan, ini untuk wahana satu ini udah gratis ya. Tapi kalau kalian beli tiketnya yang reguler, nggak perlu khawatir, kalian juga bisa tetap naik wahana ini dengan membayar Rp10.000 aja. Nah jadi Tribo saranin kalau kalian mau menikmati semua wahana permainan yang ada di Baloga ini, mending kalian di awal beli tiketnya itu yang tiket terusan aja. Jadi jatuhnya lebih ekonomis ya. Tapi kalau kalian hanya ingin menikmati suasana di Baloga tanpa bermain permainan yang ada di sini, ya lebih baik beli tiketnya yang reguler aja. Karena kalau yang terusan kan sayang ya kalau nggak dipakai buat bermain. Jadi tinggal disesuaikan aja ya tiketnya. Tapi yang Tribo bilang tadi itu khusus untuk weekday ya. Kalau weekday kalian bisa pilih tiket reguler atau tiket terusan. Tapi kalau untuk weekend tiketnya tuh hanya ada satu, tiket terusan aja. Dan ini untuk spot permainan yang kedua ada namanya sepeda langit. Tapi untuk sepeda langit ini tuh ada batasan tinggi badan sama berat badannya. Jadi nggak semua orang bisa menaiki wahana ini ya. Oke, ini untuk wahana selanjutnya ada namanya lebah terbang. Jadi ini kayak sebuah kereta tapi keretanya ada di ketinggian gitu. Dan ini kalau mau jalan itu kita harus mengayuhnya ya. Menurut Triwo ini salah satu wahana yang cukup menantang sih, apalagi buat Triwo yang agak parno sama ketinggian. Tapi untuk keamanannya udah pasti dijamin aman ya, karena di sini juga ada sabuk pengamannya. Terus dari atas sini tuh kita juga bisa menikmati pemandangan yang bagus banget Trippers. Dari kereta tadi kita bisa menikmati Baloga dari ketinggian dan juga bisa menikmati pemandangan Gunung Arjuna yang ada di sana tadi. Pokoknya kalau dari atas tadi pemandangannya tuh bener-bener bagus Trippers. Oke, ini untuk wahana selanjutnya ada Taman Kelinci. Jadi sebelum masuk Taman Kelinci ini tadi ada kayak labirin-labirin dari pohon bunga gitu. Dan di sini tuh kelincinya banyak banget. Di sini juga menjual makanan kelincinya ya. Jadi kalau si kecil mau ngasih makan kelincinya juga bisa banget tuh kan. Seru banget ini buat si kecil nih. Selanjutnya ini masih di area wahana permainan ya. Jadi di sini juga ada beberapa hewan nih. Salah satunya ada kuda gipsy nih. Jadi ini kudanya cakep banget sih Trippers tuh kan. Dan ada kuda poni juga. Kalau kalian mau ngasih makan kuda poninya juga bisa ya. Cukup membayar Rp10.000 aja. Terus selanjutnya ini juga ada unta di sini. Jadi kalau kalian mau nunggangi untanya juga bisa ya. Cukup dengan membayar Rp20.000 saja per orangnya.
Jadi kalau untuk menunggangi onta dan kuda poni ini tetap dikenakan biaya ya, meskipun kalian udah beli tiketnya yang terusan. Untuk kuda poni juga sama ya, jadi kita membayar Rp20.000 untuk satu kali tunggangan. Dan ini tuh muternya juga cukup jauh loh. Dan ini dia yang paling seru nih, jadi kalian bisa menunggangi unta bersama keluarga kalian. Dan di sini juga ada properti ala-ala Timur Tengah gitu loh. Bangunan ala Timur Tengah dilengkapi dengan pasirnya tuh. Jadi kalau kalian mau bikin video atau foto juga bakalan bagus banget ya hasilnya. Masih di area yang sama, jadi di Baloga ini ternyata juga ada flamingo dan bebeknya juga. Terus ini di bawahnya juga ada kolam ikannya. Dan kalau kita mau memberi makan juga bisa ya. Di sini juga jual makanannya. Harganya juga cukup terjangkau, cukup dengan membayar Rp10.000 saja. Oke, ini untuk wahana selanjutnya ada farm water gun. Jadi wahana satu ini juga naik kereta gitu. Jadi di setiap keretanya itu pasti ada tembak-tembakan airnya gitu ya. Terus kita bisa membidik objek-objek yang sudah ditandai di sini dengan tembakan air tadi. Dan nanti objeknya bakalan gerak gitu. Pokoknya ini seru banget ya buat anak-anak. Selanjutnya ini ada garden playground. Jadi di sini ya kayak playground gitu ya, tapi sayangnya di sini tuh berbayar lagi. Jadi kalau mau masuk ke sini ada biaya Rp50.000 per anak dan ini wajib memakai kaos kaki ya. Tapi kalau kalian nggak bawa kaos kaki di situ juga jual. Sepasangnya di Rp15.000. Wahana permainan selanjutnya ini ada fun go-kart. Jadi wahana ini cocok banget ya buat si kecil yang ingin main mobil-mobilan. Untuk wahana permainan satu ini gratis ya buat yang tiketnya terusan. Kalau buat yang tiket reguler tetap bayar di Rp10.000 saja. Dan ini untuk wahana permainan yang terakhir, jadi kayak panah memanah gitu. Tapi kemarin Tribo lupa nggak tanya berapa biayanya ya. Yang jelas untuk wahana permainan panah memanah ini berbayar lagi ya. Jadi nanti kita kayak bakalan dapet poin gitu. Terus untuk poinnya bisa ditukar dengan boneka yang lucu sesuai dengan poin yang kalian dapatkan. Dan ini dia nih yang Tribo bilang, di sebelah kanan ini satu-satunya tempat yang jual makanan berat di area dalam wisata Baloga ini ya. Jadi kalian harus bener-bener tahu nanti supaya kalian kalau datang ke Baloga dan di dalam wisatanya kalian kelaparan bisa mampir ke situ tadi ya. Oke, ini Tribo udah berada di area Topiary Garden yang tadi buat parade ya. Jadi di area Topiary Garden ini banyak tanaman yang dibentuk mirip dengan hewan-hewan gitu. Jadi bisa kalian jadikan buat berfoto-foto juga ya. Oke, ini selanjutnya ada kayak taman indoor gitu, namanya Taman Begonia. Dan tentu saja di dalamnya banyak berbagai jenis tanaman begonia yang tumbuh subur dan berwarna-warni gitu. Dan ini tembus ya, jadi kalau kalian tadi Tribo bilang yang jual satu-satunya makanan berat tadi tuh ada di area Taman Begonia ini Trippers. Suasana di Taman Begonia ini menurut Tribo enak banget sih, apalagi di situ juga disediakan kursi dan meja gitu. Jadi kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati suasana di Taman Begonianya. Oke, ini untuk wahana terakhir yang ada di Baloga. Dan ini menurut Tribo unik banget sih. Jadi ini tuh kayak greenhouse gitu, tapi greenhouse-nya itu berbentuk belalang. Jadi ini tuh namanya Walang Greenhouse dan di dalamnya ini banyak banget koleksi tanamannya, mulai dari tanaman jenis karnivora seperti kantong semar, terus juga ada berbagai jenis kaktus-kaktus yang ada di sini, mulai dari yang ukurannya kecil sampai kaktus yang ukurannya besar. Semuanya ada di dalam greenhouse belalang ini. Oke Trippers, jadi menurut Tribo wisata Baloga ini bisa menjadi salah satu destinasi wajib kalian kalau ke Kota Batu ya. Karena dari awal perjalanan sampai sekarang di akhir ini banyak banget spot-spot menarik dan juga banyak edukasinya juga. Jadi memang di Baloga ini tuh wisata alam ya, jadi kita juga bisa banyak belajar tentang tanaman-tanaman dan bisa lebih mencintai alam sekitar kita Trippers. Dan saran Tribo, kalau kalian datang ke Baloga lebih baik bawa payung atau topi ya, karena di sini tuh kebanyakan areanya itu outdoor. Jadi buat jaga-jaga aja, kalau panas bisa dipakai, kalaupun hujan juga bisa dipakai kan.
Oke, ini Tribo udah ada di pintu keluarnya nih. Jadi di pintu keluar ini tuh ada kayak beberapa ruangan, dan di sini yang pertama ada yang menjual berbagai tanaman bunga anggrek dan juga pot-pot gitu ya. Oke, ini selanjutnya ada area bernuansa relaksasi. Kenapa bernuansa relaksasi? Karena di sini ada beberapa pameran aquascape yang menurut Tribo memang bikin rileks sih. Dan sepertinya aquascape yang di sini bisa dibeli ya, tapi Tribo juga kurang tahu sih. Kalau kalian pecinta aquascape, sepertinya bakalan seneng banget nih di sini. Selain aquascape, di sini juga menjual berbagai pernak-pernik yang terbuat dari batu gitu. Jadi kalau kalian pecinta barang-barang yang seperti ini, juga bisa membeli oleh-oleh buat kalian bawa pulang ya, buat jadi pajangan di rumah atau buat koleksi kalian. Triwo seneng banget sih di area ini karena memang benar-benar bikin rileks pikiran. Kita bisa melihat karya-karya aquascape dengan berbagai tema dan semuanya tuh bagus-bagus banget. Terus di sini kita bisa mendengar suara gemericik air. Pokoknya di sini tuh suasananya bikin tenang dan damai gitu, Trippers. Dan ini untuk yang terakhir ada Baloga Souvenir Shop. Jadi di sini tuh menjual berbagai macam snack dan souvenir yang bisa kalian beli dan bawa pulang buat oleh-oleh keluarga kalian di rumah. Jadi video ini belum berakhir ya, Trippers. Tribo mau tunjukin dulu ke kalian. Jadi di Baloga ini tuh di luar areanya tuh ada pasar wisata gitu yang menjual berbagai jenis snack-snack dan juga makanan-makanan. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa sih pasar wisatanya. Dan ini ternyata di area luar ini juga masih ada wahana permainan nih, ada Boom Boom Car. Dan ini gratis ya buat kalian yang beli tiket terusan. Oke, jadi katanya pasar wisata ini tuh dibuat untuk memberikan dampak positif bagi para petani di sekitar Bumi Aji. Jadi lokasi Baloga ini tuh kan ada di Bumi Aji ya. Jadi dengan didirikannya pasar wisata ini bisa memberikan kesempatan untuk para petani menjual berbagai hasil panen mereka di sini. So buat kalian yang mampir ke pasar wisata, jangan lupa beli oleh-oleh tanaman di sini ya. Dan untuk harganya juga cukup terjangkau. Dan dengan membeli tadi kalian juga bisa membantu perekonomian para petani yang ada di sini. Selain tanaman, di pasar wisata ini juga banyak menjual oleh-oleh lainnya. Mulai dari baju, snack, terus tas-tasan, pernak-pernik, pokoknya lengkap banget ya di sini. Jadi memang agak bingung ya kalian mau beli oleh-oleh apa, karena di sini tuh memang banyak banget menjual berbagai jenis oleh-oleh. Selain itu di sini juga banyak menjual berbagai makanan berat ya. Jadi kalau kalian lapar keluar dari Baloga, bisa mampir makan di sini. Oke Trippers, sepertinya video kali ini udah selesai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Tribow. Dan jangan lupa nantikan video Tribow selanjutnya. Bye-bye.